Dalam kasus Gus Miftah, adanya sejumlah tokoh politik, pemuka masyarakat, di antaranya juga ada ulama, memunculkan wacana ke ruang publik, agar Presiden Prabowo menolak permohonan pengunduran diri Gus Miftah, sungguh sebuah ironi kebudayaan di negeri ini. Engkau pilihan yang keliru, engkau pilihan yang keliru, tidak berbeda dengan yang dulu, sama-sama seorang penipu. Ku suarakan, dengarkanlah hikayat cerita, kisah-kisah. Ku sampaikan, saksikanlah lukisan cahaya, musik, lagu, rasa, cipta karya, seni budaya. Di sini kita berkreasi, ruang apresiasi dan ekspresi. Di sini kita berkreasi. Seperti kita tahu, Gus Miftah adalah seorang penceramah yang mengundurkan diri dari jabatan utusan khusus bidang kerukunan beragama, setelah kesadaran kebudayaannya dicerahkan oleh netizen. Semakin kacau, jika para pemimpin dan tokoh nasional malah menteror dengan cara agar penyebar video tentang perbuatan Gus Miftah itulah yang perlu diburu. Sedangkan, karena pencerahan dari masyarakat melalui para netizen itulah, Gus Miftah sadar dan merasa bersalah, lalu melakukan siaran minta maaf. Menyebarkan videonya, di mana dia merangkul-rangkul Son Hajo, penjual es teh yang dihina dalam acara ceramah agama itu. Bahkan Gus Miftah merasa dirinya tidak pantas dimuliakan oleh Presiden Prabowo. Mengundurkan diri. Kesalahan itu bukan kepeleset atau keseleo lidah, netizen perilaku anti budaya, sudah sering dilakukan Gus Miftah di ruang publik. Wacana oleh mereka yang mendorong agar Presiden Prabowo menolak pengunduran Gus Miftah, bisa kita anggap mewakili kemunduran kebudayaan. Menteri Kebudayaan Fadlizon Musti menjelaskan, karena sebagai Menteri Kebudayaan dia punya tugas memimpin pemajuan kebudayaan, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Saudara, tanpa harus memahami tentang kebudayaan dari filosofisnya, atau mengulang pemahaman bahwa tutur kata, perilaku, bahasa, adalah juga produk kebudayaan yang di dalamnya memuat parameter kualitas manusia dengan budayanya itu. Netizen dan masyarakat normal sangat mengerti bahwa sejumlah tutur kata, perilaku, dan bahasa-bahasa yang dipergunakan Gus Miftah seperti belakangan banyak diviralkan, adalah gambaran dari merendahnya kebudayaan. Terutama jika kita kaitkan dengan etika, sopan santun, budi pekerti, adab asor, dan yang utama adalah penghinaan manusia terhadap manusia lainnya adalah budaya rendah, anti kerukunan, anti kesetaraan, anti kesetiakawanan, di dalam agama disebut tidak berakhlak. Maka sudah benar, Gus Miftah sadar bahwa dirinya tidak pantas untuk menjadi utusan khusus bidang kerukunan beragama. Dia mengundurkan diri. Adapun mereka yang sedang mewacanakan agar Presiden Prabowo menolak pengunduran diri itu, bisa jadi sedang berusaha menjerumuskan Presiden Prabowo ke dalam tata budaya yang rendah itu. Tidak selaras dengan semangat kabinet Presiden Prabowo yang punya Kementerian Kebudayaan. Para politikus, tokoh, di antaranya juga mengaku ulama, itu niatnya adalah menutup pintu kesadaran Gus Miftah, maka wacana-wacana mereka di ruang publik itu, semakin menunjukkan bahwa di bawah ketokohan dan kepemimpinan mereka, kebudayaan Indonesia memang dibawa ke tingkat yang semakin rendah. Kemunduran kebudayaan. Semangat mencegah Presiden Prabowo tidak menerima pengunduran diri Gus Miftah, yang bisa diduga nantinya jika Gus Miftah menerimanya, maka perbuatan yang sudah dilakukan itu adalah sesuatu yang benar, juga religius dan islami. Karena Gus Miftah penceramah agama. Kalau itu terjadi, lengkaplah bangsa dan negeri ini sedang berada pada level kebudayaan rendah, alias kebodohan. Zaman dulu disebut jahiliyah. Barangkali karena itu pula, bangsa Indonesia menjadikan Fufu Fafa sebagai pemimpin bangsa. Sekian dulu. Waktu itu engkau merayu-rayu, ketika diriku sedang membatu.
Lama-lama merasai batak tega, ku terima engkau mendampingiku. Waktu itu engkau merayu-rayu, ketika diriku sedang membatu. Lama-lama merasai batak tega, ku terima engkau mendampingiku. Musim hujan belum juga mereda, hangat bulan madu baru berlalu. Sekarang engkau telah bersekutu dengan dirinya yang dulu menipu. Berapi-api engkau berjanji, berbusa-busa engkau berkata, menari-nari memikat diriku, sampai akhirnya aku tergoda. Musim hujan belum juga mereda, hangat bulan madu baru berlalu. Sekarang engkau telah bersekutu dengan dirinya yang dulu menipu. Berapi-api engkau berjanji, berbusa-busa engkau berkata, menari-nari memikat diriku, sampai akhirnya aku tergoda. Bunga lantana mengandung racun, akulah kumbang mabuk kepayang. Musim hujan semoga cepat berhenti, ku harap engkau sudah tak di sini lagi. Engkau pilihan yang keliru, engkau pilihan yang keliru. Tidak berbeda dengan yang dulu, sama-sama seorang penipu. Waktu itu engkau merayu-rayu, ketika diriku sedang membatu. Lama-lama merasai batak tega, ku terima engkau mendampingiku. Waktu itu engkau merayu-rayu, ketika diriku sedang membatu. Lama-lama merasai batak tega, ku terima engkau mendampingiku. Musim hujan belum juga mereda, hangat bulan madu baru berlalu. Sekarang engkau telah bersekutu dengan dirinya yang dulu menipu. Berapi-api engkau berjanji, berbusa-busa engkau berkata, menari-nari memikat diriku, sampai akhirnya aku tergoda. Musim hujan belum juga mereda, hangat bulan madu baru berlalu. Sekarang engkau telah bersekutu dengan dirinya yang dulu menipu. Berapi-api engkau berjanji, berbusa-busa engkau berkata, menari-nari memikat diriku, sampai akhirnya aku tergoda. Bunga
sayang. Musim hujan semoga cepat berhenti. Ku harap engkau sudah tak di sini lagi. Engkau pilihan yang keliru. Engkau pilihan yang keliru. Tidak berbeda dengan yang dulu. Sama-sama seorang penipu.